Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Nah, buat yang baru bergabung nih, kita masih dengan tema anak zaman sekarang kok gitu sih. Oke, ini aku mau tanya sama Ustadz Syam ya. Untuk Ustadz Syam, bagaimana jika memang anak kita saat ini telah melakukan maksiat yang kita tidak tahu mereka melakukan diam-diam di belakang kita nih, di belakang orang tua. Apakah berhak orang tua menghukum, bahkan maaf, saking keselnya kita orang tua tuh malah mengusir anaknya, udah keluar sana, saking sebelnya tuh bagaimana Pak Ustadz? Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib Ustaz Maulana Natali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anaknya dalam hal mengarahkan mereka, dalam hal mendidik mereka, dalam hal mengajarkan mengenalkan Allah terhadap mereka, dalam hal mengajarkan syariat terhadap anak-anaknya. Toh suatu hari anak tersebut tiba-tiba melanggar syariat, lalu orang tuanya sudah mengisi dengan ilmu-ilmu agama atau sudah mengajarinya sebelumnya, mengatakan bahwa melakukan yang seperti ini haram nak. Engkau kalau melakukan seperti ini engkau dibenci sama Allah. Engkau kalau melakukan seperti ini Allah murka. Engkau kalau seperti ini menyalahi sunnah Nabi SAW, Nabi tidak senang. Setelah orang tua mengajarkan hal tersebut diisi mulai dari waktu kecilnya sampai dia dewasa, lalu ternyata anak tersebut melakukan dosa, maka tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya. Itu yang pertama. Wala taziru wazinatun wizra ukhra. Tidaklah seseorang menanggung atau memikul daripada kesalahan orang lain, termasuk orang tua tidak memikul kesalahan anaknya kalau orang tua tersebut sudah maksimal dalam mendidik anaknya. Tapi yang kedua, kalau orang tua cuek terhadap anak, lalu anak tersebut melakukan dosa, maka orang tuanya mendapatkan dosa akibat cueknya orang tua tadi. Subhanallah. Orang tua nggak pernah ngasih tahu kalau ternyata ini tuh haram, bersentuhan dengan lawan jenis itu adalah haram, ya berboncengan kemana-mana dengan non mahram itu adalah haram hukumnya. Allah tidak senang, meminum minuman keras adalah haram hukumnya. Orang tua tidak pernah ngasih tahu itu. Orang tua nggak pernah ngasih tahu wajibnya sholat, nggak pernah ngasih tahu wajibnya belajar Al-Quran, nggak pernah ngasih tahu ini dan itu. Lalu anak ternyata melanggar syariat, maka orang tuanya pun mendapatkan dosa karena disebabkan tidak mendidik anak-anaknya. Jadi bukan karena anaknya melakukan dosa, tapi karena disebabkan karena tidak mendidik anak-anaknya. Lalu bagaimana ternyata sudah maksimal dan anak berlaku di belakang. Apakah orang tua boleh menghukumnya? Maka silahkan menghukumnya tanpa menyakiti daripada ataupun zalim terhadap anak. Karena ada juga orang tua menghukum tapi di luar batasnya, subhanallah. Artinya sudah menyiksa anak atau zalim terhadap anak. Maka silahkan berikan hukuman sesuai dengan wadribuhunna. Kalau dikasih pilihan nih, mau dipukul atau diputusin wifi, mungkin mereka pilih pukul aja deh daripada wifi putus gitu. Mau dipukul atau dilarang main game gitu ya, subhanallah. Kata mereka ya udah pukul aja deh. Pukulan tidak berarti bagi mereka, tapi ketika dihukum, kamu kalau sekali lagi nggak sholat ya apa-apa putusin wifi, barulah mereka merasa subhanallah lebih berat hukuman tersebut. Sama tadi, tapi kalau diusir justru malah makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan diusir. Jadi tergantung anaknya. Wallahu taala alam. Ada mungkin kalau diusir dia keluar rumah langsung berpikir, iya ya bener juga orang tua aku. Tapi nggak semua anak bisa seperti itu. Ada malah anak semakin diusir semakin bablas. Iya benar, berarti aku salah ngedidik adekku nih. Kalau ini beda adekku. Jadi adekku nih paling kecil ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau dia ada kesalahan dikit tuh saking keselnya aku, dia sampai kabur tuh. Kabur dari rumah? Kabur dari rumah. Seminggu dia nggak pulang-pulang, aku cuekin. Berarti salah ya Pak Ustadz ya? Tapi kalau dia bermuhasabah di luar rumah silahkan gitu. Tapi kalau di luar rumah justru malah nggak bertambah baik, ya jangan sampai justru bablas gitu ya. Iya, berarti kita harus kasih tahu ya. Oke. Aku mau bertanya sama Habib Usman. Habib, rata-rata nih suami suka menyalahkan istri. Wah, istri paling kencang nih ya. Jika ada anak mulai nakal dan tidak mau mendengarkan orang tua. Tapi bukannya mendidik anak itu berdua. Lalu kalau orang tua sudah bercerai, siapa yang paling tanggung jawab mendidik anak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Istri wajib memahami bahwasanya dia adalah madrasatul ula. Dia mendidik anaknya dengan didikan yang baik karena dia selama ini bertemu dengan anaknya. Karena biasanya bapak kan di luar, dia bekerja. Terus kalau udah berpisah, siapa yang harus disalahkan? Dan siapa yang harus mendidiknya? Kalau udah berpisah itu nggak perlu menyalahkan. Masing-masing introspeksi dirinya.
Karena apa? Karena ada pertanggungjawaban di antara keduanya. Laki-laki menjadi pemimpin dan perempuan juga ketika nggak ada suaminya dia memimpin di rumahnya. Dan lebih berhak ke siapa? Ternyata perempuan itu harus tahu juga, suami juga tahu nih, dua-duanya. Yang lebih berhak adalah ketika dia masih usia kecil atau masih menyusui atau masih di bawah tamyiz, dia harus kepada ibunya. Dan dilihat juga mana yang lebih bertakwa kepada Allah. Dan disitulah tempat yang dia berlabuh atau dia tinggal. Karena di situ insya Allah lebih terurus, lebih terjaga sesuai dengan syariat agama. Masya Allah. Nah, untuk Ustadz Maulana. Ya kenapa lagi? Ngagetin mulu loh. Ini first time nih. Oke, maaf mungkin ada anak yang sudah dititipkan oleh orang tua kepada kakek neneknya sampai lepas dari pantauan orang tua. Apakah memang mendidik anak zaman sekarang tuh harus dilakukan secara langsung oleh orang tua tanpa harus ikut campur tangan orang lain walaupun itu keluarga sendiri? Itu bagaimana Pak Ustaz? Walaupun itu keluarga sendiri. Bagaimana dengan anak yang dibawa didikan daripada orang lain? Orang lain siapa? Termasuk, maaf ya, bukan artinya bukan orang lain, tapi bisa jadi itu adalah keluarganya sendiri, tapi di luar dari tanggung jawab orang tua. Izin Nabi Ustaz Sam dijaga anaknya sama mamanya sendiri. jadi aman. Habib dijaga Sama ibunya sendiri. alhamdulillah. Waktu kecil Habib dijaga, Sama ibu saya sendiri. Ustaz Sam dijaga. Mama sendiri. Hebat semua ya. Natali? Sama ibu sendiri. Oh, Masya Allah. Masya Ustaz Allah. Maulana sama siapa? Sama ibu saya lah. Kirain. Nah buat semuanya, bagaimana dengan ada anak yang dititipi atau tinggal bersama neneknya, atau tinggal sama tantenya, atau maaf ya saya pinjam kata-kata ini, anak pesantren nih, dididik, dijaga sama pesantrennya, gurunya di sekolah, atau dimasukin di pondok pesantren, gimana nih? Ingat, tanggung jawab dalam pendidikan tetap dalam hal ini adalah ayah ataupun orang tua. Ayah dan ibu tetap bertanggung jawab karena Allah yang menitipkan anak itu kepada orang tua sebagai amanah. Sementara orang lain, mohon maaf, di luar dari dirinya, di luar dari orang tua itu, entah itu pamannya, tantenya, kakeknya, ataupun gurunya, hanya sekedar untuk membantu. Sekali lagi, hanya membantu. Kembali kita harus lihat bahwa tanggung jawab ini tetap tanggung jawab orang tua. Jangan bermasa bodoh. Jangan tidak peduli. Jangan diserahkan begitu aja lalu tidak ada perhatian. Tetap orang tua bertanggung jawab. Anak kita tidak ditanya orang lain. Masalah anak kita tidak. Tapi yang ditanya adalah orang tua yang dititipi. Kan kamu yang dititipin. Masa diserahkan sama orang lain? Sebenarnya mereka-mereka itu yang membantu kita hanya sekedar membantu. Tapi bukan tugas pokoknya. Karena mohon maaf tanpa menggurui, mereka juga punya tanggung jawab di rumah kan. Dia juga punya anak. Guru-guru itu kan pasti punya keluarga juga. Sebenarnya anak-anak itu hanya sekedar dititipi oleh kita untuk ditolong, untuk dibantuin. Contoh, ada ibu bapak lagi tugas, kerja, lalu anaknya dititipi. Contoh saya sendiri, anak-anak saya kan dijagain oleh ibu pengasuhnya. Ada ibu Sia yang jagain anak-anak saya. Tapi bukan berarti itu tanggung jawab Sia, tidak. Tetap tanggung jawab saya sebagai orang tuanya. Kenapa anak saya seperti ini? Aku harus cari solusi nih. Gimana menyelesaikan? Anak saya nilainya turun. Oh, berarti aku masukin les. Oh, anak saya ini kayaknya terlalu banyak main. Berarti harus diatur lagi belajarnya. Ini anak saya malas atau suka begadang. Berarti aku harus buat peraturan. Seperti itu. Oh, oke, berarti dititipkan karena ada alasan tertentu ya? Alasan tertentu, tapi bukan berarti mengabaikan tanggung jawab. Ya, benar. Oke, sekarang kita langsung ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ada banyak pertanyaan. Ada banyak pertanyaan Siapa ini yang dari bertanya? medsos-medsos. Nah, Ya. yang pertama dari hamba Allah, dia nggak mau kasih tahu namanya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jika ada orang tua yang selalu menuntut anaknya untuk sopan santun, tapi kepada anaknya sendiri malah teriak-teriak, terus kalau salah dipermalukan di depan umum? Astagfirullahaladzim. Bagaimana hukumnya Ustadz? Silakan Habib Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ingat, anak itu adalah peniru terulung. Orang tua kasar, anak kasar. Ya. Orang tua galak, anak akan galak suatu saat nanti. Orang tua yang biasa banting, anak besok akan banting. Orang tuanya tidak pernah ke masjid, anak tidak akan pernah ke masjid. Orang tua yang sholatnya susah, anaknya sholatnya susah. Anak biasa
berkata-kata baik karena didik dengan didikan yang baik oleh orang tuanya, niscaya dia punya anak lagi juga dengan didikan yang baik lagi. Kalau orang tuanya nggak baik, rubahlah dia menjadi baik depan anaknya, berusaha untuk baik, nanti bisa mendidiknya dengan kelembutan dan kata-kata yang baik. Tapi kalau misalkan orang tua sudah terbiasa galak, depan umum galak, maki-maki, caci, marah-marah, besok anak ini susah untuk menghormati orang tuanya. Kalau misalkan anak ini berteman dengan orang yang soleh, berteman dengan orang yang soleha, dia didik dengan didikan yang baik, mungkin suatu saat besok anaknya bisa mendidik orang tuanya. Pah, nggak boleh begini. Bu, nggak boleh begini, ini nggak benar. Karena apa? Karena mungkin anak ini ditaruh di tempat pesantren, majelis ta'lim, dekat dengan orang-orang yang dekat dengan ilmu agama, sehingga bisa mengetahui ini benar, ini salah. Saya nggak boleh mencontohkan orang tua saya, ternyata orang tua saya salah. Tapi kalau anaknya tidak didik dengan didikan agama, maka selesai. Masya Allah, berarti contoh adalah orang tuanya sendiri ya. Contoh Betul. anak adalah orang tuanya sendiri, Masya Allah. Ini udah ada lagi nih pertanyaan dari Instagram dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, mohon samarkan nama saya. Oke. Bagaimana cara menasehati teman yang masih sering membuka auratnya di depan umum dan berpacaran? Jika saya menasehatinya secara langsung maupun lewat chat justru diabaikan. Orang tuanya pun mendukung hal tersebut, tetapi tambah susah jika diingatkan. Mohon solusinya Ustadz. Niatnya kan kita biar bareng-bareng hijrah, katanya begitu. Silahkan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Maulana Natali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengingatkan teman ataupun sahabat yang masih melakukan keburukan? Maka yang pertama, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka berdakwah itu dengan hikmah, dengan contoh, dengan bijaksana. Ud'u di sini adalah kalimat dakwah. Dakwah itu artinya undangan. Tidak mungkin kita mengundang orang dengan mencaci makinya. Miskin, datang ya makan di rumah buka puasa. Kamu kan miskin, gak mungkin seperti itu. Jelek, engkau datang ya ke rumah biar kasih baju yang lebih bagus. Gak mungkin seperti itu. Penghuni neraka, sini biar ku ajak ke surga. Gak mungkin dakwah seperti itu. Namanya undangan, kita pasti memperbaiki bahasa kita. Orang baik, subhanallah, aku tunggu di rumah ya buka puasa bareng. Sahabatku yang baik. Maka jangan pernah mengisi dakwah itu dengan caci maki. Jangan pernah mengisi dakwah itu dengan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Mungkin sahabat kita belum taat sekarang, tapi belum tentu dia seperti itu sampai dia meninggal dunia. Maka berdakwah itu mesti dengan konten yang terbaik, dengan kelembutan, dengan baik kita menyampaikannya kepada orang lain, apatah lagi sudah menganggapnya sebagai sahabat. Ada kalimat dakwah. Dakwah artinya undangan. Mustahil orang mengundang orang lain dengan menjelek-jelekkannya. Maka undangan itu adalah mesti mengangkat derajat orang lain. Orang yang berkata demikian, maka cukuplah, kata Sayyidina Utsman bin Affan, cukuplah itu sebagai dosa yang sangat besar baginya. Subhanallah. Jadi misalnya ada orang gak punya dosa sama sekali, tapi dia mengatakan, surga urusan gue, neraka urusan gue, maka itu cukuplah, itu adalah sebagai dosa yang sangat besar baginya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Ini aku mau nanya nih sama Ustadz, Maulana, dan Habib. Mau dong, ini tipsnya gimana sih caranya mengajarkan dan mendidik anak zaman sekarang ini nih, agar mau hidup sederhana, walaupun kita nih orang tuanya tuh mampu kita ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, tapi kita mau tuh anak kita tuh hidup dengan sederhana aja gitu loh. Setengah-tengah na kong katawaan atau matawa ini napak guru anak akesingan na pasedengi waktu aja mas suruh bawang napa dia napigawi pare petangi contoh arengi ada cengeng arengi bahang supaya macai. Ini Masya Allah nih, aku makin gak paham ya apa yang diomongin sama Ustadz Maulana. Oke, kalau kayak gitu jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah.